Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi perwakilan kelas 12 yang hadir di aula saat ini, pun juga bagi Bapak Ibu Guru maupun siswa-siswi kelas 12 yang mengikuti dari rumah masing-masing. Puji syukur bahwa pagi hari ini kita bisa bersama berkumpul untuk kita memulai kegiatan doa bersama untuk mempersiapkan kelas 12 menghadapi ujian. Menjalani kehidupan di hari-hari ini memang terasa berat. Ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi setiap harinya. Tetapi saya yakin kita semua percaya bahwa setiap harinya selalu ada kemurahan-kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian berkat kemurahan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Kemurahan demi kemurahan-Mu senantiasa dapat kami rasakan setiap harinya. Terima kasih Bapa memberikan kami semua kesehatan dan kekuatan setiap hari untuk menjalani hari-hari kami.
Saat ini Bapak, kami semua bersama berkumpul untuk kami memulai melakukan kegiatan doa bersama persiapan ujian kelas 12. Jika sebentar kami bersama akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami, agar kami boleh memahami firman ini, dan terlebih lagi kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan juga anak-anak yang saya kasihi, firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang saya kasihi, tak terasa 1 tahun sudah kita menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19. Tentu ini bukan hal yang mudah untuk kita semua jalani. Ada begitu banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita semua saat ini punya gaya hidup yang baru. Setiap kita ketika keluar dari rumah harus memperhatikan protokol kesehatan. Memakai masker, menggunakan face shield, sering mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kita juga menjadi pribadi yang lebih hemat dibanding sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Kemudian penghidupan kita juga berubah. Ada banyak orang di luar sana yang harus kehilangan pekerjaan. Dan bahkan ada yang harus bekerja serabutan. Apa saja dikerjakan, yang penting bisa hidup, bisa makan sehari-sehari. Yang tidak mungkin juga bahwa itu juga terjadi di tengah-tengah keluarga anak-anak sekalian. Kemudian juga di antara kita mungkin ada yang kehilangan orang yang dikasihi, keluarga terdekat, rekan, sahabat, karena penyebaran daripada virus COVID-19 ini. Kemudian, kalau yang lebih dekat dengan kehidupan anak-anak adalah bagaimana kalian bersekolah juga berubah. Sudah 1 tahun kalian melakukan pembelajaran secara daring. Yang ternyata itu harus kalian lakukan sampai akhir masa kalian di SMA Kristen Harapan. Kalian tidak bisa lagi bertemu dengan guru tatap muka di sekolah karena pandemi ini. Dan yang paling pasti adalah planning masa depan juga berubah. Karena apa? Karena banyak hal. Tadinya sudah merancang dengan baik masa depan sejak kelas 10 masuk di Harapan, oh nanti saya mau jadi A, mau jadi B. Ketika 1 tahun lalu pandemi COVID-19 mulai terjadi di Indonesia, harus ada banyak perubahan. Masa depan yang sudah dirancang mungkin akhirnya buyar, tidak bisa diraih atau dicapai kelak. Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian ketika kita hidup di dalam pandemi COVID-19. Ada begitu banyak perubahan. Kita tidak bisa menutup mata terhadap segala perubahan itu. Kita harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita harus menghadapi setiap perubahan yang diakibatkan daripada pandemi COVID-19 ini. Perubahan-perubahan itu di luar kendali kita. Kita sudah memperhatikan protokol kesehatan, tetapi ada orang lain yang tidak memperhatikan protokol kesehatan, sehingga penyebaran virus ini masih terjadi sampai 1 tahun. Itu di luar kendali kita. Tetapi yang bisa kita kendalikan adalah sikap kita. Saya harus menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah kalau tadi perubahan-perubahan yang saya sebutkan itu begitu banyak ya. Mungkin tidak setiap kita mengalami kelimanya. Mungkin ada yang hanya mengalami 1 minimal,
atau 2 atau 3. Nah, sebagai manusia biasa tentu kita tidak akan kuat, tidak akan mampu untuk menghadapi setiap perubahan itu dengan kekuatan kita sendiri. Nah, bacaan firman Tuhan pada hari ini mau menguatkan kepada setiap kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dikatakan dalam bacaan ini bukan hanya perkara 1, 2, dan 3, tetapi segala perkara, apapun perkara dalam kehidupan kita, dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Segala perkara, setiap perkara, apapun perkara itu dapat kita tanggung bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kita untuk kita menjalani, untuk kita melalui, untuk kita menghadapi setiap perkara, persoalan, masalah di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Tuhan untuk jadi sumber kekuatan melalui segala perkara tersebut. Itu makanya pada hari ini tema yang saya sampaikan adalah Tuhan sumber kekuatanku. Nah, anak-anak akan saat ini berada di perjalanan di bagian akhir daripada perjalanan kalian, studi kalian di SMA Kristen Harapan. Ya. Kalian akan menghadapi ujian sekolah minggu depan. Dalam beberapa bulan kalian harus melangkahkan kaki kalian untuk mengejar cita-cita kalian, mempersiapkan masa depan kalian. Nah, hari ini saya mau mengingatkan, mau memberikan penguatan kepada kalian melalui firman ini. Yang pertama adalah setiap masalah dalam kehidupan kita jangan dihindari, tetapi hadapi bersama dengan Tuhan. Menghindari masalah tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan menambah masalah baru. Tetapi hadapi setiap masalah itu. Perubahan, planning masa depan tidak bisa dihindari, hadapi bersama dengan Tuhan. Kata bersama ini perlu digarisbawahi. Bukan berarti kita serahkan sama Tuhan, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Tetapi masalah itu kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita berdoa, kita sembahyang kepada Tuhan. Tetapi kita juga melakukan usaha, tindakan untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mari kita melihat masalah dengan kacamata positif. Segala sesuatu apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bisa dilihat dari kacamata positif atau negatif. Nah, mari kita melihat dari kacamata yang positif. Planning masa depan boleh berubah. Jangan jadi kita patah semangat, putus semangat. Kita tidak bisa belajar seperti biasa di sekolah. Materi ini nggak ngerti, materi itu nggak ngerti. Bukan berarti kalian bisa menghindari ujian sekolah atau yang lain sebagainya. Hadapi itu. Lihatlah dari sisi positif. Oh, saya belajar daring berarti saya harus lebih aktif. Belajarlah jadi pribadi yang lebih aktif, lebih mandiri. Kalian diajak untuk mempersiapkan masa depan kalian sejak pandemi COVID-19 ini terjadi. Jadi bagi anak-anak semua, anak-anak kelas 12 yang akan menghadapi ujian dan mempersiapkan masa depan kalian setelah nanti lulus dari sekolah ini, selamat mempersiapkan diri. Jangan hindari setiap masalah yang terjadi. Ujian harus kalian hadapi, masa depan harus kalian jalani. Jalanilah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kegiatan doa bersama tahun ini kita lakukan dengan cara yang berbeda. Kalau di tahun-tahun sebelumnya, setiap agama memiliki waktu khusus untuk berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, tetapi tahun ini tidak bisa kita lakukan karena kita masih ada di dalam pandemi COVID-19. Akan tetapi perubahan itu juga terjadi dalam kegiatan doa bersama ini. Saat ini sebentar lagi Bapak Ibu Guru Agama akan menaikkan doa bagi anak-anak, membacakan doa bagi anak-anak semua
sesuai dengan agama, setiap agama. Nah, saya mengharapkan ketika nanti Bapak Ibu guru agama akan menaikkan doa, membacakan doa, setiap kita boleh memiliki waktu teduh, boleh menjaga kehusyukan, boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita, agar meskipun kalian yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah bisa merasakan penguatan yang diberikan oleh Tuhan melalui para guru agama ini. Nah, sebelum kita akan menaikkan doa bersama, kita akan menyanyikan satu pujian, bukan dengan kekuatanku. Saya mengajak kita semua untuk menghayati syair demi syair daripada lagu ini. Hidupku
sekolah, Bapak Ibu Guru, siswa-siswi, baik yang di aula ini maupun di rumah, juga termasuk orang tua yang turut menyaksikan mengikuti doa bersama ini. Perkenankanlah saya memulai doa pertama ini dengan cara Katolik. Saya mengajak adik-adik, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi yang beragama Katolik untuk menandai diri kita dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami hamba-hambamu hunjukkan kepadamu. Karena atas rahmat kasih dan kesetiaanmu, Engkau masih memperkenankan kami saat ini di tempat ini berada sebagai saudara, masih berada sebagai satu keluarga besar SMAK Harapan Denpasar. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, ini semua karena rencana dan kehendak-Mu. Pada pagi hari ini dan di tempat ini ya Tuhan, Engkau tahu apa yang hendak kami hunjukkan kepadamu. Kami anak-anak-Mu bersama Bapak Ibu Guru, bersama kepala sekolah, bersama orang tua, hendak datang ke hadapan-Mu untuk memohon jamahan tangan kasih setia-Mu kepada kami semua, terutama kami sebagai anak-anak-Mu kelas 12. Kami hendak memohon kepadamu, semoga Engkau menyelenggarakan langkah persiapan kami, langkah pelaksanaan kami mengikuti ujian sekolah pada tanggal 16 nanti dan seterusnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, dan karena itu kami taruhkan harapan kami kepadamu. Karena sejak awal ya Tuhan, karena rencana dan kehendak-Mu, Engkau menghadirkan anak-anak kami. Engkau menghantar anak-anak kami melangkah masuk dalam sekolah ini, dalam lembaga pendidikan ini sejak 3 tahun lalu. Karena rencana kehendak-Mu, Engkau menghantarkan mereka untuk mengalami proses pendidikan di lembaga pendidikan ini, dan mereka lalui tahap demi tahap, hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun hingga saat ini. Dan sebentar lagi mereka akan mengakhiri ziarah prosesi pendidikan mereka di tempat ini dengan satu momen ujian bersama. Karena itu ya Tuhan, kami letakkan semua rencana kami, harapan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Semoga Engkau lancarkan semuanya, mulai dari persiapan pada saat ini hingga nanti dalam pelaksanaan. Engkau berikanlah mereka kesehatan yang prima. Engkau jamalah mereka dengan kasih setia-Mu, terutama dalam ketenangan batin, hati, dan kebeningan budi, sehingga mereka bisa mempersiapkan segalanya guna mengikuti ujian dengan sebaik-baiknya. Engkau ampunilah segala dosa kami, Engkau jamah kami, Engkau hapuskan semuanya kesalahan kami, sehingga
tidak menjadi beban atau membelenggu segala rencana dan pelaksanaan pada ujian nanti. Ini semua Tuhan, kami mohon kepadamu dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua, serta anak-anak semuanya yang terkasihi. Namo Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bhavantu sabha manggalang rakantu sabha dewata, sabha buddha nupawina sada soti bhavantu te. Bhavantu sabha manggalang rakantu sabha dewata, sabha dhamma nupawina sada soti bhavantu te. Bhavantu sabha manggalang rakantu sabha dewata, sabha sangha nupawina sada soti bhavantu te. Semoga berkah para Buddha, Bodhisattva selalu menyertai hati kita semua. Semoga para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, para dewa dan para makhluk suci memberikan sinar kebijaksanaannya pada kita semua. Semoga para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, para dewa dan para makhluk suci memberikan segala berkah kekuatannya pada kita semua, sehingga pada ujian sekolah dapat berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun dan bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Semoga para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva, para dewa dan para makhluk suci membimbing kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabhi sata bhavantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Bapak dan Ibu, beserta anak-anak yang beragama Hindu, dimohon untuk mengambil sikap amusti karana. Dan bagi Bapak, Ibu, anak-anak yang lain, dia mohon untuk berdiri sebagai rasa penghormatan. Om Dharma Atmanastuti. Om Avignamastu Namo Siddham. Om Aditya Siya Param Jitir Rakta Teja Namastuti. Sueto Pangkajo Madhyasti Bhaskaraya Namastuti. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Agung. Puja dan puji serta angyu bagya kami haturkan ke hadapan Yang Widi. Karena atas asung kertawarandarha Yang Widi, hari ini, Rabu, 10 Maret 2020-2021, kami segenap anak-anak kelas 3 SMA Kristen Harapan Denpasar
dapat melakukan swadharma, menyambut ujian sekolah sesuai dengan jadual yang telah ditentukan. Semoga Yang Widih menunjukkan jalan yang terang kepada kami semua. Om Yang Widih, Tuhan yang Maha Bijaksana, pancarkan sinar suci kebijaksanaan kepada kami, agar pikiran kami menjadi jernih dan terang. Oleh karena itu, kehadapan Yang Widih, tidak henti-hentinya kami bersujud seraya berdoa. Om Yang Widih, anugerahilah anak-anak kami petunjuk, agar mereka mampu menghadapi ujian sekolah ini dengan baik. Satukan pikiran, tumbuhkan daya ingat, tingkatkan kemampuan, serta jauhkan dari cobaan dan godaan, sehingga konsentrasi mereka dapat terfokus pada swadharmanya sebagai siswa. Berikan anak-anak kami pencerahan dharma, bebaskan anak-anak kami dari segala rintangan dan dosa, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan atas anugerah-Mu. Om Yang Widih, Tuhan yang pengasih dan pengampun, kami menyadari kehidupan kami tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Ampunilah semua kesalahan dan kekurangan kami. Tuntunlah kami ke jalan yang baik dan benar. Sucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Atas segala yang Tuhan anugerahkan kepada kami, hanya puja dan puji yang dapat kami persembahkan. Semoga Yang Widih mengabulkan doa serta permohonan kami. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Santi, 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 Om. Dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Keharapan dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Kepada murid-murid saya yang sedang menyaksikan hari ini, saya mengajak untuk sama-sama kita membaca Al-Fatihah sebanyak 1 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita angkat tangan bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, sampaikanlah pahala, keberkahan dan keutamaan dari apa yang kami baca tadi kepada khususnya murid-murid kelas 12 SMA Keharapan tahun 2020-2021. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Anta waliyuna
faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala abadika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang saya kasihi, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, izinkan saya untuk memimpin doa secara Kristiani. Allah pencipta, pemelihara kehidupan kami, di hadapan tahta kekudusan dan kemuliaan-Mu Tuhan, dalam kasih persaudaraan yang rukun, atas dasar kasih Tuhan sendiri, kami berdiri bersatu hati, bersepakat menghantar dalam doa, memohon kekuatan, kemampuan, dan hikmat Tuhan menyertai semua anak-anak kami, siswa-siswi kelas 12 SMA Kristen Harapan yang akan mengikuti ujian sekolah pada tanggal 16 sampai 24 Maret 2021 yang akan dilaksanakan secara online. Dan saat ini juga ya Tuhan, sekaligus kami menghantar mereka melangkah, melanjutkan cita-cita mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Ya Allah yang Maha Kasih, berkatilah kiranya seluruh persiapan yang telah dan akan dilakukan oleh panitia pelaksana ujian sekolah tahun 2020-2021. Berkati media yang akan digunakan agar pelaksanaan ujian dapat terselenggara dengan baik di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan sendiri. Berkati Yayasan Perguruan Kristen Harapan, kepala sekolah, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, agar kami boleh bersinergi demi kemajuan lembaga ini yang di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Allah yang Maha Penyayang, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan telah mempercayakan anak-anak didik kami kelas 12 ke dalam didikan dan bimbingan kami selama kurang lebih 3 tahun di SMA Kristen Harapan. Terima kasih Tuhan,
karena tuntunan dan perkenananmu lah ibadah bersama hari ini dari awal sampai pada akhirnya dapat berjalan dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu dan seluruh hidupmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan anak-anak yang ada di dalam ruangan ini saya jemput untuk berdiri. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan kiranya menjaga, menuntun langkah juang anak-anak kami kelas 12 dengan kesuksesan dan berkat yang berkelimpahan dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah kita akan tutup, diakhiri dengan pujian semua baik. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Ibadah doa bersama hari ini sudah selesai. Untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andus Igusti Karibawa MPD, dipersilakan untuk memberikan sambutan. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua
Nama budaya Rahayu. Kita bersyukur dan berterima kasih karena atas anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita sesuai dengan lagu yang kita lantunkan yang pertama tadi. Semua itu adalah karena anugerah Tuhan terjadi pada kehidupan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di ruangan ini dengan keadaan sehat walaupun hanya perwakilan. Ya. Yang saya hormati staf pimpinan, para guru, wali, pembina OSIS dan juga OSIS serta anak-anak wakil kelas 12 yang ada di ruangan ini dan juga seluruh anak-anak kelas 12 yang ada di rumah masing-masing beserta dengan orang tua atau keluarga. Tentu kita sangat berbahagia walaupun bisa bertemu lewat daring hal ini. Dan ini adalah sebagai dampak daripada COVID-19 yang mana kita harus melakukan perubahan-perubahan. Tetapi dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan ini, kita telah berdoa bersama-sama tadi, mohon kekuatan bersama Tuhan. Apapun yang kita akan lakukan di tengah-tengah COVID-19 ini, Tuhan pasti akan memberikan jalan terbaik, kelancaran, kesehatan, sehingga akhirnya lagu terakhir kita lantunkan, semuanya akan menjadi baik. Semua baik. Itu karena pertolongan Tuhan. Kita yakin dan percaya untuk kita semua yang ada di SMA Kristen Harapan, khususnya kelas 3 yang akan menghadapi ujian sekolah yang berbeda dari tahun ke tahunnya untuk hari ini, untuk tahun ini. Yang mulai tanggal 16 sampai dengan tanggal 24. Firman Tuhan juga tadi mengatakan bahwa tantangan terhadap perubahan yang harus kita lakukan, kita akan hadapi, kita tidak menghindari. Tapi kita akan hadapi bersama Tuhan Yesus. Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Niscaya semua akan menjadi baik oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak dan Ibu, para guru, staf pimpinan dan juga anak-anak, baik yang ada di ruangan ini dan juga yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Keadaan seperti ini tentu kita tidak inginkan bersama-sama terjadi, tetapi harus kita lakukan hal ini. Oleh karena itu, dari tempat ini saya juga menyapa para orang tua, wali yang ada di rumah yang pas mendengarkan live streaming di YouTube acara ini. Kami juga mohon bantuan daripada orang tua untuk mendukung anak-anak dalam pelaksanaan ujian sekolah ini yang tentunya tidak akan lepas juga dari yang namanya administrasinya, supaya bisa berjalan dengan baik sampai pada penerimaan ijazah nantinya. Saya atas nama Kepala Sekolah SMA Kristen Harapan mengucapkan selamat mengikuti ujian sekolah dengan jadwal yang sudah dipersiapkan dan juga sudah di-share secara daring. Semoga Tuhan akan memberkati dan bisa terselesaikan dengan baik, dan cita-cita anak-anak juga bisa akan terwujud, kita bisa berhasil semuanya. Demikian yang dapat saya katakan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam
Namo Buddhaya Rahayu. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah, semua staf pimpinan, semua Bapak Ibu Guru. Selamat pagi juga kepada seluruh anak-anak, khususnya kelas 12, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Selamat pagi. Ya, baik, saya informasikan untuk pelaksanaan ujian sekolah tahun ini. Jadi sudah diketahui semua bahwa untuk tahun ini ujian dilaksanakan secara online. Sudah di-share juga jadwalnya. Jadi ujiannya itu berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021. Kemudian saya informasikan bahwa ujian online-nya itu menggunakan Google Class sebagai informasinya, kemudian lewat Google Form-nya. Nanti akan soal itu di-share lewat Google Class-nya, kemudian absen juga akan di-share lewat Google Class-nya, tapi mengerjakan itu dalam Google Form untuk absennya. Kemudian anak-anak ya kelas 12 yang mengikuti ujian nanti jangan sampai ya seperti ulangan umum atau PTS ya, jadi ada yang terlambat. Ini namanya ujian penentuan keberhasilan kamu selama 3 tahun belajar di sekolah ini. Jangan sampai nanti ada yang terlambat. Absen itu akan di-share 15 menit sebelum mulai mengerjakan soal. Jadi kalau nanti ya sampai batas waktunya tidak absen, pasti akan dihubungi. Jadi kami dari panitia tidak ingin ya anak-anak tidak mengikuti online ini ya. Jadi tidak ingin mengikuti. Kalau nanti sampai tidak mengikuti, kemudian menyusul ya, ada susulan kalau memang tidak bisa sama sekali mengikuti, nanti akan dilaksanakan di sekolah. Jadi misalkan 1-2 anak yang tidak bisa, nanti akan langsung mengerjakan susulannya di sekolah, tidak online. Kemudian anak-anak kelas 12 yang akan mengikuti ujian, yang perlu saya informasikan lagi, untuk pengiriman atau mengklik kirim itu jangan sampai menunggu akhir-akhir jadwalnya, menunggu sampai batas-batas akhir waktu mengirimnya atau mengumpulkannya. Kalau sudah selesai mengerjakannya, langsung kirim. Takutnya nanti numpuk terakhir-terakhir, ya kalau pas tidak ada masalah dalam jaringan internetnya. Jadi kalau ya misalkan 30 menit sebelum jam berakhirnya sudah selesai, silahkan dikirim. Ya, guru itu tahu ya, mengirim terakhir pasti itu ya kemungkinan itu menunggu jawaban dari teman-temannya ya. Jadi guru itu pasti tahu semua itu ya. Jadi untuk mengirimnya linknya itu nanti menggunakan Google Class khusus untuk ujiannya. Ya, tadi saya sudah cek semuanya itu sudah masuk semuanya. Yang terdiri dari 240 siswa IPS ya, kemudian 153 IPA-nya. Sudah masuk semua. Jadi tidak menggunakan Google Class masing-masing mata pelajaran.
Dan kemudian ya, yang perlu saya informasikan ya, karena ujian ini memerlukan biaya sampai akhir nanti ya, sampai kamu menerima ijazahnya, termasuk sampai fotokopi ijazah itu. Jadi sudah dibuat anggarannya, sudah dikirim juga ke semuanya ya. Nah itu untuk dilunasi ya, dikasih kesempatan hari Jumat ini ya, jadi kantor tetap buka ya. Kalau misalkan anak-anak atau bapaknya tidak bisa membayar lewat transfernya, silahkan datang ke sekolah. Hari Jumat itu kantor masih buka. Nah itu yang perlu saya sampaikan, sudah diingatkan waktunya. Sudah habis ya, jadi sudah habis. Ya, saya ucapkan selamat berjuang, selamat mengikuti ujian sekolah. Terima kasih. Selanjutnya untuk menyanyikan lagu Mas Harapan, semuanya diundang untuk bangkit berdiri. Sekian rangkaian acara pada hari ini. Ibadah doa bersama kelas 12 telah selesai. Semuanya dipersilakan dulu kembali. Semangat untuk kelas 12 mempersiapkan ujiannya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.